Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada sesuatu yang lebih mempereratkan persaudaraan dan persahabatan di antara kita selain daripada saling nasihat menasihati di antara kita. Allah Jalla wa Ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan kaum mukminin dan kaum mukminat itu saling berloyalitas di antara mereka. Mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang munkar. Dan Allah Jalla wa Ala juga berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi mereka yang beriman. Beranjak dari beberapa ayat di atas, maka pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sebagai nasihat dan arahan bagi saya sendiri dan untuk setiap muslim dan muslimah yang saya cintai karena Allah Jalla wa Ala terkait hari ibu. Ada apa dengan hari ibu? Dan kenapa hari ibu itu dirayakan satu kali dalam satu tahun? Apakah cinta, kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya itu dibuktikan dengan dia merayakan hari ibu dalam satu tahun, sekali dalam satu tahun? Apakah dengan tidak merayakan hari ibu maka seseorang dikatakan sebagai seorang anak yang belum mencintai dan menyayangi ibunya? Bukankah yang Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya perintahkan kepada kita adalah berbakti kepada kedua orang tua dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan mentaati mereka dan menjauhi larangan-larangan mereka yang tidak bertentangan dengan agama Allah Jalla wa Ala. Para ulama kontemporer menjelaskan bahwa hari ibu yang dirayakan oleh sebagian manusia seyogyanya tidak dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah yang mengikuti agamanya. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, itu adalah perayaan orang kafir. Dari mereka lah berasal hari ibu, dan mereka lah yang merayakannya. Dan Allah Jalla wa Ala telah melarang kita di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim dan di dalam beberapa hadis Nabi yang sahih untuk menyerupai mereka dalam perayaan dan peribadatan. Allah Jalla wa Ala berfirman, wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang telah diturunkan Alkitab sebelumnya kepada mereka, Yahud dan Nasara. Dan Nabi SAW juga bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari kaum itu. Juga di dalam sebuah hadis lain yang sahih, Nabi SAW memberitakan sebuah berita sebagai bentuk larangan dan celaan. Nabi bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh akan ada sekelompok sebagian dari umat Islam ini yang mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian dari kalangan Yahud dan Nasara. Sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Dan seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak padang pasir, dhab, maka akan ada dari umat ini yang ikut masuk ke dalamnya. Para sahabat pun bertanya, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah. Qala faman? Apakah yang engkau maksud adalah Yahudi dan Nasara, wahai Rasulullah? Tanya para sahabatnya. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Jawab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian penulis menyebutkan bahwa termasuk yang pertama kali melakukan atau merayakan hari ibu itu adalah mereka Yunani, yang mereka berikan kepada Tuhan ibu, Rayan atau Rian yang mereka namakan. Rayan atau Rian. Maka jelas perayaan hari ibu bukan dari Islam, dan itu adalah perayaan orang-orang kafir di luar Islam. Yang kedua, alasan yang kedua adalah bahwa perayaan suatu hari itu bagian dari agama. Oleh karenanya di dalam Islam
kita tidak merayakan suatu hari atau suatu tempat kecuali ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengajurkannya. Oleh karenanya, ketika Nabi SAW datang ke Madinah dan melihat sebagian para sahabatnya merayakan suatu hari, maka Nabi bertanya, kenapa kalian merayakan hari ini? Maka mereka menjawab, ini adalah sebuah hari yang dahulunya di masa jahiliyah kami merayakannya. Maka Nabi SAW mengatakan Allah telah menggantikannya dengan 2 hari yang lebih baik untuk kalian, Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal sebagian para sahabat yang merayakannya saat itu sebelum ada larangannya, Nabi SAW mereka tidak merayakannya dengan kesyirikan, kebid'ahan atau maksiat. Maka ini menunjukkan kepada kita, kata para ulama, bahwa perayaan itu tauqifi. Perayaan suatu hari atau suatu tempat itu harus tauqifi, harus dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, para ulama menyebutkan merayakan hari ibu sekali dalam 1 tahun, secara logika itu bukanlah simbol kecintaan dan kasih sayang seorang anak untuk ibunya. Ya akhi, sebagian orang Masya Allah merayakan hari ibu, tetapi dia menitipkan ibunya di panti jompo. Dia merayakan hari ibu, tetapi dia lebih cinta kepada istri dan anak-anaknya daripada ibunya sendiri. Dia lebih dermawan dengan istri, anak-anak, dan para sahabatnya daripada kepada ibunya sendiri. Dia lebih betah dengan istri, anak-anak, dan para sahabatnya daripada dengan ibunya sendiri. Kemudian ketika datang hari ibu sekali dalam 1 tahun, dia pun merayakannya dengan alasan sebagai bukti kecintaan dan kasih sayang kami kepada ibu. Apakah demikian? La ya. Agama Islam adalah agama yang sempurna, dan Islam adalah agama yang paling menuntut penganutnya untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua dan terkhusus kepada seorang ibu. Bahkan Allah Jalla wa Ala berfirman, wa imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila salah satu dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya telah lanjut usianya dan mereka tinggal bersamamu, kamu yang merawatnya, kamu yang memberikan makan, yang memberikan minum, yang memandikannya, dan mereka sudah lanjut usianya, jangan sekali-kali engkau mengatakan kepadanya. Lihat sempurnanya Islam dan perhatiannya Islam kepada kedua orang tua, dan terkhususnya ibu kita. Jangankan membantah, mencela, mengangkat suara, atau memarahi mereka. Mengatakan saja tidak boleh untuk kepada kedua orang tua, sekalipun mereka sudah tua renta, ya, telah menyusahkan kita dengan bahasa sebagian anak yang tidak memahami kedudukan orang tuanya dan tinggal bersama kita. Nah, dalam keadaan mereka buang kotoran sesukanya, makan minum sudah tidak teratur, sifatnya sudah seperti anak-anak, sudah pikun. Bersama dengan itu Allah katakan, jangan sekali-kali engkau mengatakan kepadanya, tetapi ucapkanlah kepadanya ucapan-ucapan yang penuh pemuliaan. Wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah, dan rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Engkau boleh jenderal di luar rumah, tetapi engkau tetap seorang anak yang diceboin oleh kedua orang tuamu di hadapan mereka. Engkau boleh seorang militer, seorang profesor, seorang doktor, seorang yang hebat, disegani dan ditakuti di luar rumah, tetapi ingat, ketika Anda berada di depan kedua orang tua Anda adalah seorang anak yang pernah mereka ceboin, yang pernah disusui oleh ibumu, yang pernah berada di dalam kandung ibumu selama 9 bulan. Dirawat, dibesarkan dengan penuh perjuangan oleh mereka. Wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā, dan hendaknya engkau selalu berdoa, rabbirhamhumā, ya Allah rahmatilah kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghīra, sebagaimana mereka telah merawatku ketika kecil.
ketika seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bibirri, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dariku? Maka Nabi menjawab, ummuk, ibumu. Siapa lagi selain ibuku? Kemudian siapa ya Rasulullah, tanya sahabat ini. Ibumu. Kembali Nabi menjawab, ibumu. Sampai ketiga kalinya Nabi masih ditanya oleh sahabatnya yang mulia ini, kemudian siapa ya Rasulullah? Nabi masih menjawab, ibumu. Kemudian sahabat ini pun kembali bertanya, kemudian siapa ya Rasulullah? Barulah setelah itu Nabi mengatakan, thumma abuk, kemudian bapakmu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan ibu harus dibalas 3 kali lipat daripada kebaikan seorang ayah. Maka jangan ajarkan Islam tentang kebaikan, kasih sayang dan cinta yang harus diberikan oleh seorang anak kepada ibunya. Sungguh tiada agama yang lebih sempurna daripada Islam dalam menyayangi dan memperhatikan seorang ibu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.